pegawai, dalam hal ini adalah PNS. Untuk saat ini mungkin P3K tidak tutup SKP triwulan 1, jadi baru PNS. Di pertama kali dipastikan sudah terisi lampiran rencana kinerja. Nanti akan ada tampilannya juga, terus ekspektasi perilaku. Ini dari atasan ekspektasi perilaku. Jadi bisa dikonfirmasi lagi nanti kepada atasan masing-masing. Mungkin dalam hal ini bagi Bapak dan Ibu guru kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah untuk dipastikan bahwa ekspektasi perilaku sudah diberikan. Karena apabila salah satu dari lampiran rencana kinerja atau ekspektasi perilaku belum terisi, maka belum bisa tutup SKP triwulan 1. Walaupun kita klik, pasti nanti akan misalkan lampiran rencana kinerja seperti itu. Jadi untuk pertama kali dipastikan sudah terisi lampiran rencana kinerja dan ekspektasi perilaku. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa tutup SKP triwulan 1 bagi seluruh pegawai, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, dan juga guru, jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada pemberian umpan balik perilaku, rating hasil kerja, dan rating perilaku. Nah, kalau ini untuk pejabat penilai atau atasan langsung. Jadi Bapak Ibu yang mengisi penilaian ini adalah kepala sekolah dan juga kepala KCD. Selanjutnya nanti akan ada sesi banding apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan penilaian yang memang mungkin kurang sesuai. Itu dipersilakan untuk melakukan banding dan nanti akan dinilai kembali oleh atasan pejabat penilai. Apabila misalkan tidak ada banding, akan langsung ke cetak SKP bagi seluruh pegawai. Selanjutnya untuk triwulan 1 ini kita sudah mengembangkan juga bahwa nanti SKP akan bisa langsung dikirim ke sidebar atau sidebar. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai semuanya, sudah tutup SKP, sudah mendapat penilaian, nanti bisa cetak SKP dan kirim ke sidebar tanpa harus kita download dan upload kembali di sidebar. Jadi itu sudah otomatis. Nah, selanjutnya proses TTE mangga itu dipersilahkan di akun sidebarnya masing-masing. Nanti secara detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk pertama kali tentunya Bapak Ibu melakukan login pada aplikasi TRK untuk step yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, nanti Bapak Ibu pilih ini input SKP utama menu rencana kinerja. Jadi setelah itu klik menu ini rencana kinerja. Selanjutnya yang ketiga, nah ini adalah lampiran rencana kinerja pegawai yang tadi saya sebutkan di awal ya Bapak Ibu, bahwa kita harus memastikan bahwa lampirannya sudah terisi. Jadi mangga dibuka kembali lampiran rencana kinerja Bapak dan Ibu, dipastikan sudah terisi apabila memang misalkan belum terisi. Terus selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik, oh ya, sebelumnya juga dipastikan kembali ekspektasi perilaku dari atasan juga sudah terisi. Jangan sampai belum terisi, misalkan ada yang belum terisi, maka dikoordinasikan kepada fasilitator sekolah dan kepada sekolahnya untuk diisi terlebih dahulu ekspektasi perilakunya. Apabila dua hal tersebut sudah dipastikan terisi, maka Bapak Ibu bisa mengklik pilih semua ada di sebagian kanan atas. Mungkin ini agak kecil ya, nanti bisa di zoom juga di layar Bapak Ibu masing-masing. Diklik pilih semua. Terus nanti mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu kalau misalkan ada beberapa rencana kinerja yang sebenarnya itu adanya di triwulan 2 atau di triwulan 3, nggak apa-apa, diklik aja semuanya, nanti sistem akan membaca secara otomatis rencana kinerja Bapak Ibu di triwulan 1, yaitu Januari sampai dengan Maret. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa klik tutup rencana kinerja. Di sini udah ada step-stepnya ya Bapak Ibu, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan yang kelima tutup rencana kinerja. Nah, jadi setelah lampiran sudah terisi, terus lakukan tutup kinerja. Silahkan pilih tombol tutup sasaran kinerja yang triwulan 1. Jadi jangan sampai tutup yang akhir tahun atau pindah keluar ataupun rotasi mutasi, jadi pilihnya yang triwulan 1. Selanjutnya, nah setelah nanti Bapak Ibu sudah klik tutup rencana kinerja, mangga lihat tutup SKP saya. Jadi dicek dulu, dilihat tutup SKP saya.
Terus yang kedelapan, dipastikan atasannya itu sudah sesuai, ada di menu edit atasan. Nah, di sini sudah ada keterangan juga, atasan form target diisinya NIP siapa nih? Di sini sudah ada NIP pejabat penilai. Nanti saya sediakan juga kolomnya pejabat penilai ini siapa, terus atasan pejabat penilai ini siapa. Nanti ada juga keterangan di slide selanjutnya. Terus atasan form realisasi juga sama, NIP-nya dimasukkan. Dan atasan penilai. Nah, setelah Bapak Ibu nanti memasukkan NIP-nya, dipastikan sesuai, nanti akan muncul namanya secara otomatis. Bapak Ibu, misalkan saya menginput NIP atasan saya, maka nama Pak Kabid otomatis keluar dengan golongan form targetnya. Nah, untuk jabatannya, misalkan Bapak Ibu ada yang kepala sekolahnya PLT, Bapak Ibu cukup memasukkan NIP PLT kepala sekolahnya, dan nanti di jabatan atasan form target mangga diedit depannya pakai PLT, misalkan PLT kepala sekolah SMAN 1 Bandung misalkan. Untuk unit kerjanya mangga disesuaikan juga. Nah, yang di bawah juga sama, karena ini sama-sama kepala sekolah misalkan, karena PLT mangga ini pun sama untuk atasan pejabat penilai, apabila PLT mangga di PLT. Setelah itu klik depan. Nah, izin Bapak Ibu, alasan tutup dipastikan di sini adalah triwulan 1. Takutnya nanti Bapak Ibu ada yang salah klik, mungkin misalkan rotasi mutasi, nanti pasti di sini alasannya rotasi mutasi, dan itu kalau salah mangga dikoordinasikan langsung kepada fasil KCD-nya. Kita makanya sebelum klik mungkin dipastikan kembali jangan sampai salah. Ini yang diklik adalah triwulan 1. Jadi Bapak Ibu cukup mengikuti ya step-stepnya, di sini sudah diberikan angkanya juga, yang ke-8, ke-9 apa, ke-10 apa. Selanjutnya periode, mungkin ini lebih untuk memastikan lagi Bapak Ibu, misalkan untuk triwulan 1 adalah Januari sampai dengan Maret, dipastikan di periodenya juga Januari sampai Maret, takutnya ada yang sampai Desember. Jadi dipastikan lagi, disesuaikan, setelah itu diklik simpan. Nah, setelah itu edit jabatan, misalkan ada jabatan Bapak Ibu yang nggak sesuai, mangga itu bisa diedit jabatan. Nah, pastikan jabatan terisi adalah jabatan dan unit kerja pada triwulan 1, misalkan Ibu yang naik jabatan atau pindah posisi, mangga itu disesuaikan pas triwulan 1 jabatan dan unit kerjanya apa gitu. Jangan sampai memakai jabatan dan unit kerja yang baru. Itu untuk posisi Bapak dan Ibu ya. Nah, jika sudah selesai melakukan step 1 sampai dengan 12, selanjutnya lakukan dialog kinerja dengan atasan langsung atau penilai untuk mendapatkan umpan balik perilaku, rating perilaku, dan hasil kerja. Jadi, kalau Bapak selesai nih proses tutup SKP step yang ke-12, mangga dikoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolahnya, mungkin dalam hal ini Kepala Sekolah, untuk memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Nah, jadi ini tuh proses, mungkin kalau di GTK ini untuk Bapak Ibu guru pelaksana arsiparis. Stepnya sampai dari 12 ini. Selanjutnya, untuk guiding predikat kinerja, mungkin Bapak Ibu juga udah nggak asing lagi, misalkan kepala sekolah istimewa, maka dimungkinkan nilai sangat baik kepada Bapak Ibu guru di bawah kepala sekolah itu adalah 70%. Dan dimungkinkan 30%-nya baik dengan sangat kurang. Begitupun selanjutnya, apabila nilainya baik, maka persentasenya juga menyesuaikan lagi gitu. Ini juga nanti saya beri juga guidingnya kepada Bapak Ibu sekolah. Nah, nanti ini di otomatis akan menyeting gitu sesuai dengan predikat organisasi yang diberikan. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini untuk akun kepala sekolah, klik menu di samping, nanti ada validasi ketercapaian sasaran kinerja di menu validasi. Nah, setelah itu akan ada keterangan pendistribusian predikat kinerja yang sesuai dengan ketentuan SMN PAN RB nomor 3 tahun 2023 yang tadi saya tampilkan sebelumnya sebagai guiding. Ini untuk tampilan di akun kepala sekolah, contohnya di atasan.
Nah, selanjutnya akan ada perbedaan warna. Kalau misalkan sudah sesuai, warnanya akan hijau. Tapi kalau misalkan kepala sekolah belum memberikan penilaian tidak sesuai, maka warnanya akan warna merah. Jadi nanti apabila tidak bisa klik simpan, berarti coba dicek kembali. Barangkali ada pendistribusian yang belum selesai. Misalkan contohnya seperti yang di atas, ada beberapa pegawai yang memang belum dinilai, yang jumlah totalnya 17, di sini baru 15 yang terisi. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini kan tampilan kepala sekolah, nanti ada tampilan di bawahnya. Contohnya misalnya Bapak Ibu guru. Nah, itu diklik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti ada izin Bapak Ibu mungkin untuk di-mute dulu suaranya supaya terdengar jelas, yang baru masuk mungkin. Ya, Pak nuhun. Nah, nanti contohnya misalkan di tampilan bawahan akan ada penilaian umpan balik perilaku kerja. Nanti Bapak Ibu pejabat penilai, mungkin dalam hal ini kepala sekolah, nah memberi penilaian umpan balik dan ini wajib terisi semuanya. Kalau ekspektasi perilaku mungkin hanya bisa boleh salah satu yang terisi, tapi untuk umpan balik kepala sekolah wajib mengisi semuanya kepada bawahannya. Setelah itu jangan lupa diklik simpan. Nah, setelah itu akan ada setelah umpan balik perilaku, apabila sudah terisi maka akan ada tandanya berubah menjadi warna hijau. Sebelumnya kan warna biru, berubah warna hijau, ini tandanya sudah terisi keseluruhan. Selanjutnya ada rating perilaku di bawahnya, mungkin agak kecil, bisa di zoom nanti di layar Bapak Ibu masing-masing. Nanti mangga diisi sesuai distribusi tadi yang sesuai guiding SMN Fund, berapa persen yang di atas ekspektasi dan lain sebagainya. Setelah rating perilaku, isi juga rating hasil kerja. Nah, ini mungkin tampilan yang lebih besarnya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin fasil sekolah disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya untuk tata cara bagaimana mengisinya. Mungkin kalau di KCD kepada kepala KCD, karena nanti kan Bu, maaf Bu, berisik. di-mute dulu Bapak Ibu punten. Nah, jadi nanti juga kalau di KCD mungkin kepala KCD akan menilai kepala sekolah. Jadi mangga nanti kalau apabila Bapak Ibu kepala sekolah sudah menutup semuanya, dikoordinasikan dengan fasil KCD agar kepala KCD nanti bisa memberi penilaian kepada kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, nanti bisa dipilih rating perilaku dan rating hasil kerjanya, apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataupun di atas ekspektasi. Nah, apabila sudah terisi, maka nanti akan muncul predikat individu, misalkan sangat baik apabila penilaiannya di atas ekspektasi. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu nanti akan muncul tulisan statusnya itu sudah divalidasi dan sudah mendapat predikat kinerja. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan penilaian dari kepala sekolah atau misalkan untuk kepala sekolah dari kepala KCD, maka selanjutnya nih, step yang pertama, Bapak Ibu bisa klik ekspor SKP. Ada di bagian kanan atas, paling ujung. Nanti klik ekspor SKP. Nah, setelah itu, klik ekspor akan ada. Ini keterangan waktunya saya sudah isi sesuai dengan triwulan 1, mangga tanggal form SKP diisi tanggal 1 Januari tahun 2024. Di sini sudah sesuai, jadi Bapak Ibu tinggal ikutin saja yang ada tampilan di sini. Terus tanggal realisasi SKP-nya karena kita Januari sampai dengan Maret, maka di akhir Maret tanggal 2024. Nah, untuk tanggal penilaian SKP dibuat itu di bulan selanjutnya, bulan April, misalkan kita ambil tanggal 1 saja, diseragamkan semuanya tanggal 1 April tahun 2024, dan tanggal penilaian SKP-nya non izin, suaranya di mute dulu Bapak. Nah, ini tanggal 2 April tahun 2024. Nah, untuk nama kotanya mangga disesuaikan, misalkan ada yang dari Bekasi, mangga diisi Bekasi. Mungkin yang di Bandung KCD 7, mangga diisi Bandung atau Cimahi dan lain sebagainya. Setelah itu klik simpan.
Jadi nanti guidingnya Bapak dan Ibu sudah ada di sini sesuai ya. Dari tanggal 1 Januari tahun 2024 itu tanggal form SKP, saya ulangi lagi, tanggal realisasinya yaitu akhir Maret, karena kita triwulan 1 sampai bulan Maret, berarti tanggal 31 Maret 2024. Untuk tanggal penilaian SKP dibuatnya itu kita sepakati tanggal 1 April 2024, tanggal penilaian SKP-nya tanggal 2 April tahun 2024, dan nama kota mangga disesuaikan dengan kota atau kabupatennya masing-masing. Nah, setelah kita klik simpan, ini adalah harus menjadi catatan penting dan harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, akan muncul pop-up seperti ini. Jadi kalau dulu mungkin ketika kita klik ekspor SKP akan otomatis terdownload, untuk sekarang nggak otomatis Bapak Ibu. Jadi mangga dicek terlebih dahulu di pop-up yang akan ada di tampilan Bapak dan Ibu, dicek apakah penilaiannya sudah sesuai atau belum. Apabila misalkan dari awal sampai akhir sudah sesuai, maka selanjutnya klik download di layar Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita harus mengklik download secara manual gitu ya, nggak otomatis seperti yang sebelumnya. Dan untuk dijadikan catatan penting, pastikan download file SKP Anda. Nah, setelah kita klik download, tombol ekspor SKP yang di atas ini akan hilang Bapak Ibu kalau kita udah download. Jadi kita udah nggak bisa ekspor SKP lagi, dan nilai SKP pun berarti sudah sesuai gitu Bapak Ibu, sudah tidak bisa diedit-edit lagi. Maka sebelum kita klik download, mangga dipastikan dulu Bapak Ibu apakah rencana kinerjanya sudah sesuai, realisasinya sudah sesuai, dan penilaian dari atasan pun sudah sesuai. Nah, pastikan simpan dengan baik file PDF yang sudah Bapak Ibu download, karena kan tombol ekspor SKP-nya sudah dihilangkan gitu. Nah, selanjutnya akan muncul tombol kirim SKP ke sidebar. Jadi, tombol kirim SKP ke sidebar itu muncul apabila Bapak download. Soalnya ini untuk kasus-kasus yang sebelumnya kan ada juga yang misal lupa terdownload, ada filenya hilang, maka di sini kita eh, memberi notis mungkin ke Bapak Ibu untuk di-download terlebih dahulu dan disimpan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya akan muncul menu kirim SKP ke sidebar. Ekspor SKP-nya udah hilang Bapak Ibu kalau kita udah download. Akan muncul kirim SKP ke sidebar. Nah, di sini harus dipastikan sebelum Bapak Ibu kirim SKP ke sidebar bahwa SKP memang benar-benar sudah sesuai. Karena apabila misalkan ada kesalahan, sistem tidak bisa menarik SKP yang sudah dikirim ke sidebar. Otomatis penilaian sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi Bapak Ibu. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu harus lebih teliti lagi bagaimana penilaiannya, terus apabila memang tidak sesuai, nanti akan ada fitur banding untuk Bapak dan Ibu, dan pastikan juga koordinasi dengan atasan bahwa Bapak Ibu sudah tutup SKP dan diberikan penilaian. Nih, kami juga memberikan tips, mungkin catatan penting, pastikan SKP sudah sesuai sebelum melakukan klik kirim SKP ke sidebar, karena SKP tidak bisa dikembalikan dari sidebar jika ada kesalahan. Mungkin perbedaan dengan SKP yang sebelumnya, untuk SKP triwulan 1 ini kita karena terintegrasi dengan sidebar, maka dari itu harus dipastikan SKP sudah sesuai. Nah, ini apa namanya tuh? Guiding untuk Bapak Ibu, misalkan jabatan Bapak Ibu di sini mungkin dominannya guru. Siapa sih pejabat penilaiannya? Pejabat penilainya di sini sudah diberi keterangan kepala sekolah, dan atasan pejabat penilai adalah kepala KCD. Kalau kepala sekolah atau kepala KCD tidak ada, maka mangga diisi dengan PLT. Nah, apabila misalkan PLT-nya juga tidak ada, maka naik satu tingkat. Misalkan di lingkungan guru kepala sekolahnya tidak ada, PLT-nya juga belum ada, maka langsung ke kepala KCD untuk pejabat penilainya. Nah, nanti kepala KCD untuk atasan pejabat penilainya berarti naik ke sekretaris dinas pendidikan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk timeline secara keseluruhan, tapi saya juga sediakan timeline untuk guru dan tenaga kependidikan. Izin untuk slide selanjutnya mungkin. Nah,
17 sampai dengan 27 Agustus, mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan tutup SKP triwulan 1. Jadi mangga apabila Bapak Ibu sudah selesai, mangga dilakukan tutup SKP triwulan 1. Nah, mungkin ini untuk timeline lebih detailnya untuk tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus. Ini adalah pengawas dan kepala melakukan tutup SKP triwulan 1. Jadi bisa menggunakan timeline di atas ataupun timeline yang di bawah. Jadi untuk tutup SKP itu fleksibel asalkan tidak lebih dari tanggal 27 Agustus dan langsung dikoordinasikan dengan kepala KCD memberikan penilaian kinerja kepada pengawas dan kepala sekolah. Jadi kepala KCD mungkin nanti fasil sekolah koordinasi dengan fasil KCD apabila misalkan seluruh kepala sekolah dan pengawas misalkan sudah melakukan tutup SKP, maka dikoordinasikan dengan fasil KCD kepada misalkan KCD 1 ke Pak Adrian, bahwa di sekolah A sudah selesai nih kepala sekolahnya melakukan tutup SKP, maka nanti selanjutnya Pak Adrian ke Bapak atau Ibu kepala KCD-nya untuk memberi penilaian seperti itu. Nah, selanjutnya tanggal 24 sampai 27 Agustus di situ guru, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional arsiparis yang ada di sekolah mangga melakukan tutup SKP triwulan 1. Tapi ini tidak menutup kemungkinan mulai dari hari ini sudah bisa tutup SKP. Cuman untuk timeline lebih detailnya yaitu dari tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus 2024. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu guru nih sudah tutup SKP semuanya, mangga koordinasi dengan fasil sekolah untuk menginformasikan kepada kepala sekolah, memberikan penilaian kinerja kepada pejabat pelaksana atau setara yang ada di bawahnya. Dalam hal ini adalah guru, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional arsiparis. Nah, nanti tanggal 28 Agustus sampai 3 September adalah jadwal ekspor atau cetak SKP. Dan ini pun timeline-nya simultan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu memang sudah nih dari sebelum tanggal 28 sudah selesai penilaian oleh atasan, mangga boleh ekspor SKP lebih dahulu gitu. Yang penting jangan lebih dari tanggal 3 September. Boleh lebih cepat tapi nggak boleh melebihi tanggal 3 September. Nah, selanjutnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 September pengecekan hasil penilaian dan banding SKP. Nah, untuk banding mangga di tanggal 4 dengan tanggal 7 September Bapak Ibu mangga dicek. Apabila misalkan ada yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan ini. Nah, untuk tanggal 8 sampai dengan 10 September adalah penandatanganan SKP paling lambat. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sama seperti yang sebelumnya, timeline ini simultan Bapak Ibu. Apabila misalkan Bapak Ibu memang sudah selesai semuanya, mangga boleh diproses sampai dengan proses di aplikasi sidebar untuk penandatangan elektronik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Ibu Neni pemaparan dari saya dan mungkin informasi